Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Wala halla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Wahai saudaraku dan saudariku seagama, teman-teman yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala, segala puji hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita curahkan, kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah itu kita mengharap, memohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan penuh perasaan kita, semoga kita semua mendapatkan syafaat pertolongan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat nanti. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pada hari ini kami hendak menyampaikan sirah nabawiyah, kisah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara ringkas dan secara bertahap. Semoga kisah-kisah yang kami sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya Allah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ibu beliau yang bernama Aminah, ibu beliau telah meninggal dunia. Telah meninggal dunia ibu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada waktu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih kecil, beliau tidak mempunyai ayah, tidak mempunyai ibu. Beliau yatim piatu. Maka Nabi kita Muhammad, beliau bersama kakeknya yang bernama Abdul Muttalib. Kakeknya amat sangat cinta kepada beliau. Abdul Muttalib sangat sayang kepada beliau, sangat cinta kepada beliau, dan dirinya tidak mau cucunya sebatang kara. Tidak mau, maka cucunya diasuh dengan penuh kasih sayang oleh kakeknya Abdul Muttalib. Allahu Akbar. Abdul Muttalib, kakeknya mempunyai dipan, dan dipan terdekat di Ka'bah. Dipan ini adalah dipan yang boleh diduduki oleh Abdul Muttalib. Apabila kerabat-kerabatnya berkumpul di dipan, mengelilingi dipan, sedangkan Abdul Muttalib di atas dipan tersebut, dan dipan tersebut berdekatan dengan Ka'bah. Allahu Akbar. Pada suatu hari, Nabi kita Muhammad SAW yang masih kecil, beliau duduk di atas dipan tersebut. Melihat hal itu, paman-pamannya melarangnya, ada yang memegangnya, karena dipan tersebut tidak boleh diduduki kecuali yaitu Abdul Muttalib. Tidak lama kemudian, Abdul Muttalib melihat hal itu, maka Abdul Muttalib berkata, "Jangan dilarang, biarkan cucuku duduk di atas dipan tersebut."
Maka Abdul Muthalib, kakeknya, duduk di atas dipan dan di sampingnya bersama cucunya, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Subhanallah. Dan kakeknya berkata, sungguh cucuku ini besar nanti menjadi orang yang amat luar biasa. Ini subhanallah. Allahu Akbar. Sesudah itu kakeknya Abdul Muthalib berkata kepada semuanya, sesungguhnya dirinya besar nanti mempunyai kedudukan yang agung. Allahu Akbar. Singkat kisah, tidak lama kemudian kakeknya meninggal dunia. Sebelum meninggal dunia, Abdul Muthalib berpesan supaya Nabi Muhammad diasuh oleh. Sebelum kakeknya Abdul Muthalib meninggal dunia, Abdul Muthalib berpesan kepada semuanya. Beliau berpesan, saya menitipkan cucuku ini supaya diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Inilah pesan kakeknya Abdul Muthalib. Pada waktu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berumur 12 tahun atau lebih, pamannya yang bernama Abu Thalib, pamannya hendak pergi ke Sam. Untuk apa? Untuk berdagang. Maka pamannya Abu Thalib mengajak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk pergi ke Sam, yaitu untuk berdagang. Pada waktu mereka berangkat, tidak lama kemudian, singkat kisah, mereka singgah istirahat di Busroh. Di Busroh ini ada seorang rahib yang bernama Bahiroh, dan nama aslinya adalah Jurjis. Pada waktu rombongan Abu Thalib, pamannya Nabi, bersama dengan Nabi Muhammad SAW singgah di Busroh, ada seorang rahib yang bernama Bahiroh. Nama aslinya adalah Jurjis. Rahib tersebut, Bahiroh ini, tidak pernah keluar. Tetapi pada waktu dirinya melihat Nabi Muhammad SAW, Bahiroh keluar. Lalu Bahiroh tersebut, dirinya mendatangi Abu Thalib dan rombongannya sambil memandang Nabi Muhammad, memegang tangan beliau. Dan Bahiroh berkata, jadilah tamuku, mampirlah ke tempatku. Itu kata Bahiroh. Jadi pada waktu Bahiroh sang rahib memegang tangan beliau, yaitu tangan Nabi Muhammad SAW, lalu sang rahib berkata, apa kata Bahiroh? Sang rahib berkata, anak ini adalah pemimpin semesta alam, dan anak ini akan diutus Allah sebagai rahmat bagi seluruh alam. Allahu Akbar.
Lalu pamannya Nabi, yaitu Abu Thalib, berkata kepada sang rahib, "Dari mana engkau tahu?" Sang rahib menjawab, "Pada waktu kalian semua tiba di Aqabah, bebatuan dan pepohonan semuanya sujud tunduk. Pada waktu itu aku yakin bahwa itu adalah utusan Allah, karena pepohonan, bebatuan tidak akan sujud kecuali kepada utusan Allah. Dan aku tahu ini dalam kitab kami." Jadi Bahira menjelaskan bahwa ia tahu dari kitabnya. Sesudah itu aku mengetahui dari cincin nubuah di bahunya yang menyerupai buah apel. Allahu Akbar. Maka dari itu sang rahib Bahira berkata lagi, "Pulanglah, gagalkan kalian ke Syam. Aku takut nanti orang-orang Yahudi akan membahayakan, akan mencelakakan anak ini. Bawalah ia pulang." Ini kata Bahira. Wahai saudara dan saudari seagama, yaitu agama Islam yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada awal masa remaja Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada waktu masa remaja Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengembala kambing di kalangan Bani Sa'd dan di Mekah dengan imbalan beberapa dinar. Allahu Akbar. Jadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada waktu beliau masa remaja, beliau menggembala kambing. Pada waktu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berumur 25 tahun. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Khadijah binti Khuwailid. Sedangkan Khadijah berumur 40 tahun. Nabi kita Muhammad berumur 25 tahun. Sebelum beliau menikah, sebelum Nabi kita Muhammad SAW menikah dengan Khadijah, ada peristiwa yang amat sangat luar biasa. Peristiwa itu adalah pada suatu hari Khadijah binti Khuwailid adalah wanita yang cantik, wanita yang kaya, wanita yang suka berdagang, dan wanita yang terpandang. Khadijah mendengar kabar tentang kejujuran seseorang yang bernama Nabi Muhammad SAW, dan beliau mempunyai akhlak yang mulia, akhlak kemuliaan, akhlak yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Khadijah binti Khuwailid mengirim utusan untuk mendatangi Nabi Muhammad SAW. Untuk apa? Untuk menawarkan pekerjaan, untuk membawa dagangan ke Syam. Allahu Akbar.
dan beliau akan dikasih imbalan upah yang sangat besar, melebihi imbalan orang-orang yang lainnya. Singkat kisah, Nabi kita Muhammad SAW melakukan hal itu. Maka beliau berangkat ke Syam ditemani pembantu dari Khadijah bin Khuwailid yang bernama Maisarah. Jadi beliau ditemani Maisarah ke Syam untuk berdagang. Sesudah berdagang, maka pada waktu pulang ke Mekah, maka Maisarah menceritakan tentang perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad pada waktu berdagang di Syam. Perbuatan beliau sangat mulia, jujur, berakhlak yang luar biasa, orang yang baik, dan barangnya amat sangat luar biasa larisnya. Dan kejujuran beliau, kemuliaan akhlak beliau yang luar biasa. Allahu Akbar. Jadi Khadijah binti Khuwailid sangat menyukai, sangat senang atas perbuatan, kejujuran, kemuliaan akhlak beliau, dan keuntungan dagangan yang melimpah. Singkat kisah, paman-paman Nabi mendatangi paman Khadijah untuk melamar Khadijah. Singkat kisah, mereka hendak menikah dan maharnya yaitu 20 ekor unta yang muda. Allahu Akbar. Inilah peristiwa sebelum terjadi, sebelum Nabi Muhammad SAW menikah dengan Khadijah. Allahu Akbar. Wahai saudaraku dan saudariku seagama, yaitu agama Islam yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada waktu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berumur 35 tahun. 5 tahun sebelum kerasulan beliau. Pada waktu itu orang-orang hendak merenovasi Ka'bah. Mengapa? Karena Ka'bah sudah rapuh dan batu-batunya sudah tua. Sesudah itu Mekah dilanda banjir yang besar sampai ke Baitul Haram. Allahu Akbar. Maka orang-orang yang melihat Ka'bah takut apabila Ka'bah runtuh, karena Ka'bah semakin lama semakin rapuh. Singkat kisah, pada waktu merenovasi Ka'bah, orang-orang Quraisy bimbang antara merenovasi atau tidak, karena mereka takut. Tetapi ada seseorang yang bernama Al-Walid bin Al-Mughirah, dirinya yang mengawali pembangunan merobohkan bangunan Ka'bah.
Jadi orang yang pertama yang mengawali perobohan Ka'bah yaitu Al-Walid bin Al-Mughirah. Melihat hal itu, maka orang-orang karena melihat Al-Walid tidak apa-apa, maka semua orang mengikuti apa yang dilakukan oleh Al-Walid bin Al-Mughirah. Terjadilah renovasi Ka'bah. Singkat kisah, sudah terbentuk Ka'bah dengan batu-batu yang baik oleh orang-orang Quraisy, maka tinggallah Hajar Aswad. Pada waktu hendak memasangkan Hajar Aswad, orang-orang Quraisy, kabilah-kabilah, pemuka-pemuka kabilah, mereka saling berselisih. Apakah kabilah itu, apakah pemuka itu, dan apakah pemuka itu? Jadi mereka saling berselisih. Sampai-sampai hendak terjadi pertumpahan darah. 4 atau 5 hari belum ada keputusan siapa yang berhak memasang Hajar Aswad tersebut. Belum ada keputusan siapa yang berhak untuk meletakkan Hajar Aswad ke tempatnya yang semula. Tidak lama kemudian ada Abu Umayyah bin Al-Mughirah. Dirinya memberi nasihat, memberi jalan keluar. Abu Umayyah bin Al-Mughirah berkata, ada jalan keluar tentang perselisihan ini. Jalan keluarnya, siapa yang pertama kali yang datang melewati pintu masjid, maka dirinya yang berhak memasukkan, meletakkan Hajar Aswad. Ini kata Umayyah bin Al-Mughirah. Singkat kisah, pada waktu besok harinya, pada waktu esoknya, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang berusia 35 tahun, yang berumur 35 tahun, beliau yang pertama kali masuk lewat pintu masjid. Pada waktu mereka mengetahui, pemuka-pemuka, orang-orang Quraisy mengetahui hal itu, maka mereka berkata, itu adalah Muhammad Al-Amin, orang yang dipercaya, orang yang jujur, maka kami redha apabila dirinya yang meletakkan Hajar Aswad. Subhanallah. Seketika itu orang-orang berkumpul mengelilingi Nabi Muhammad supaya Nabi Muhammad meletakkan Hajar Aswad ke tempatnya semula. Beliau berkata, Nabi kita Muhammad berkata, apa kata beliau? Beliau minta dibawahkan selendang kain. Kata beliau, bawahkan satu selendang ke tempat ini. Maka orang membawahkan satu selendang, lalu selendang tersebut diletakkan, lalu Hajar Aswad diletakkan di tengah-tengah selendang. Lalu beliau menyuruh pemuka-pemuka yang bersengketa, yang berselisih untuk memegang
ujung-ujung selendang tersebut. Lalu orang-orang berbondong-bondong melakukannya. Pada waktu sampai ke Ka'bah, lalu beliau mengambil Hajar Aswad tersebut dan meletakkannya ke tempat semula. Subhanallah. Inilah pemecahan masalah jalan keluar yang sangat-sangat baik. Subhanallah. Wahai saudaraku dan saudariku seagama, yaitu agama Islam yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada suatu hari, pada waktu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berumur 40 tahun. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau membawa bekal. Beliau pergi ke Gua Hira. Pada waktu itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengasingkan diri di Gua Hira di bulan Ramadan. Tidak lama kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan malaikat Jibril turun untuk menjumpai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril mendatangi Nabi Muhammad di Gua Hira. Lalu Jibril berkata kepada beliau, kata Jibril, "Iqra, bacalah." Nabi kita Muhammad menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Maka Jibril memeluk dengan erat sampai-sampai beliau sesak. Lalu Jibril melepaskan beliau dan Jibril berkata, "Iqra, bacalah." Beliau menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Maka Jibril kembali memeluknya yang ketiga kalinya. Dipeluk beliau dengan erat sampai beliau sesak. Lalu beliau dilepaskan oleh Jibril. Maka Jibril berkata, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa, khalaqal insana min 'alaqa, Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam." Ini maka Nabi kita Muhammad mengulangi bacaan itu dengan tubuh gemetar. Allahu Akbar. Jadi kejadian ini, peristiwa ini terjadi di bulan Ramadan dan pada waktu beliau berumur 40 tahun. Insya Allah kita berjumpa kembali dalam kisah selanjutnya. Insya Allah. Mari kita bersama-sama mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdi. Astaghfirullah wa atubu ilaihi. Kami akhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.